Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang spesifikasi pompa. Sebelum kita belajar tentang spesifikasi pompa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pompa. Yang pertama adalah kita harus mengetahui beberapa informasi berikut. Yang pertama adalah jenis zat cair yang akan dipompa. Jenis zat cair yang akan dipompa itu nanti akan menentukan sifat-sifat fisik zat cair seperti berat jenis, viskositas, kemudian tekanan uap jenuh, kemudian korosivitas, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui jenis zat cair yang akan dipompa, nanti bisa ditentukan juga bahan pompa yang dipakai itu harus yang seperti apa. Apakah cukup memakai material logam seperti besi atau baja misalnya, atau harus menggunakan material stainless misalnya jika yang dipompa itu adalah makanan misalnya. Kemudian harus diperhatikan apakah fluida mengandung material pengotor atau tidak. Nah, material pengotor itu misalnya ketika digunakan untuk memompa air, apakah air itu mengandung pasir, kemudian mengandung kotoran-kotoran yang lain atau tidak. Kemudian jenis zat cair itu juga akan menentukan korosivitas. Jadi ada beberapa material pompa yang tidak tahan terhadap zat kimia tertentu. Kemudian misalnya jika digunakan untuk memompa air laut, maka material berarti harus tahan terhadap korosi. Kalau itu zat kimia, mungkin harus diketahui apakah zat kimia tadi bersifat korosif terhadap material logam, kemudian material karet untuk sil atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kapasitas aliran. Kapasitas aliran ini meliputi kapasitas aliran rata-rata, maksimum, dan minimum. Biasanya itu dipilih berdasarkan kapasitas aliran maksimumnya. Kemudian berikutnya adalah kondisi isap. Kondisi isap, yang dimaksud dengan kondisi isap itu adalah misalnya ada skema pompa seperti ini. Misalnya ada skema pompa seperti ini, maka yang dimaksud dengan kondisi isap itu adalah bagian mulai dari sumbu poros pompa atau sisi inlet pompa. Sisi inlet pompa di sini, kemudian sampai ke titik ini. Sisi masuk pompa. Sisi inlet pompa sampai ke ujung pipa di sumber. Ujung pipa isap. Jadi kalau pada pompa ini biasanya dibagi dua. Dibagi dua dari sini sampai ke atas. Ini itu adalah sisi tekan atau discharge. Kemudian dari sini ke bawah itu adalah sisi isap atau suction. Sisi isap atau suction. Kemudian yang harus diketahui pada kondisi isap adalah tinggi isap dari permukaan air sampai ke sumbu poros pompa. Nah, misalnya permukaan air yang dihisap katakanlah misalnya paling rendahnya adalah di sini misalnya. Nah, itu adalah permukaan air. Maka yang dimaksud dengan tinggi isap dari permukaan air ke sumbu poros pompa adalah tinggi ini. Dari permukaan air sampai ke sumbu poros pompa. Ini adalah tinggi isap. Kemudian fluktuasi permukaan zat cair. Fluktuasi, misalnya permukaan zat cair itu berbeda-beda. Katakanlah misalnya ini pompa mengisap zat
mengisap air dari sumur misalnya. Dari sumur misalnya tinggi permukaan maksimumnya adalah sekian. Kemudian ini max, kemudian ini minimum. Nah, yang dimaksud dengan fluktuasi itu adalah selisih antara maksimum dan minimum ini. Misalnya kalau sumur musim kemarau di minimum, kemudian musim hujan itu di maksimum. Itu adalah yang dimaksud dengan fluktuasi permukaan. Kemudian kondisi pipa isap. Kondisi pipa isap, yang dimaksud dengan kondisi pipa isap adalah, misalnya ini adalah pipa isap. Pipa isap. Pipa isapnya ini. Pipa isap, nah di sini harus diketahui berapa diameter, kemudian panjang, kemudian bahannya, kemudian aksesorisnya. Yang dimaksud dengan aksesoris itu adalah misalnya di sisi ini ada katup isap dengan saringan. Ada katup isap, kemudian ada saringannya misalnya. Kemudian katakanlah di sini ada katup misalnya. Kemudian di sini ada keni atau elbow. Kemudian di sini misalnya ada katup lagi. Nah, itu maksudnya aksesoris itu adalah berbagai perlengkapan pipa yang dipasang dari mulai ujung pipa isap sampai ke sisi masuk pompa. Kemudian berikutnya adalah yang harus diketahui kondisi keluar. Kondisi keluar itu yang pertama adalah tinggi permukaan air keluar. Nah, permukaan air keluar apakah di sini atau mungkin ada juga sistem instalasi yang ini misalnya seperti ini. Nah, dibuatnya itu ada yang seperti ini misalnya. Nah, maka nanti tinggi permukaannya yang mana? Kalau tinggi permukaan air dengan konstruksi seperti yang biru ini, maka tinggi permukaan air maksimumnya adalah di sini. Tetapi kalau pemasangannya seperti yang garis ungu ini, maka tinggi permukaan air maksimalnya adalah ini. Ini. Kemudian fluktuasi permukaan zat cair. Ini juga sama, permukaan zat cairnya ini sampai di mana? Apakah ada fluktuasinya? Misalnya ini maksimumnya, ini minimumnya, maka fluktuasi adalah selisih tinggi maksimum dengan minimum. Kemudian tekanan pada permukaan air. Nah, termasuk di sisi masuk tadi. Yang dimaksud dengan tekanan pada permukaan air itu adalah tekanan di sini. Nah, di sini ada tekanan. Tekanan pada permukaan, ini misalnya kalau kita gambar lebih besar, misalnya digambar lebih besar, ini adalah tangki. Ada dua kemungkinan, tangkinya terbuka atau tertutup seperti ini. Ini baik pada sisi isap maupun pada sisi tekan sama. Nah, seperti ini tangki tertutup rapat. Tangki terbuka. Ini terbuka. Kemudian satu lagi tangki tertutup. Tertutup ini tertutup rapat. Kalau misalnya tertutup tapi masih ada celah, seperti ini misalnya, ini tertutup tapi di sini ada sedikit celah. Tertutup tapi ada sedikit celah di sini. Contohnya adalah seperti ini, misalnya tangki tertutup tetapi tidak rapat. Masih ada sedikit celah di sini. Nah, kalau seperti ini misalnya, ini adalah permukaan air, maka di sini yang bekerja di sini adalah tekanan udara atmosfer. Tekanan tangki, maka di sini
tangki sama dengan P atmosfer. Kalau di sini misalnya tertutup rapat dan di sini ada manometer, P gauge misalnya, maka di sini P tangki sama dengan P gauge. Misalnya P gauge menunjukkan angka P gauge, misalnya P gauge-nya adalah misalkan P gauge-nya adalah 3 bar. P gauge sama dengan 3 bar, maka P tangki sama dengan P absolut ditambah dengan P gauge. Bukan P absolut, P atmosfer. Ini adalah P atmosfer plus P gauge, yaitu 1 bar plus 3 bar sama dengan 4 bar. Ini kalau tekanan tangki itu sama dengan 3 bar. Ini kalau tangkinya tertutup rapat, kemudian di sini ada pipa isap misalnya. Nah, pada kasus ini misalnya di sini pipa isapnya. Pipa isap. Kemudian ini pipa isap. Kalau di sini misalnya ini permukaan airnya di sini, kemudian di sini ada celah, kemudian di sini ada pipa isap misalnya. Maka di sini tekanan tangki itu sama dengan P atmosfer. Karena ini nah, di sini P tangki sama dengan P atmosfer. Jadi Anda bedakan ketika tertutup, apakah itu tertutup rapat atau tertutup tetapi ada celahnya. Selama di situ ada celah sedikit saja, ketika udara luar itu bisa masuk ke dalam tangki, maka itu tekanannya sama dengan tekanan udara atmosfer. Ini berlaku sama baik untuk tangki pada sisi isap maupun tangki pada sisi tekan. Ini berlaku hal yang sama. Jadi kondisi masuk dan kondisi keluar tadi salah satunya adalah tekanan pada permukaan tangki. Kemudian kondisi pipa keluar sama, ini yang dimaksud dengan pipa keluar atau sering diistilahkan dengan pipa tekan itu adalah ini. Semua dari mulai sisi outlet sampai ke masuk ke dalam tangki. Itu adalah kondisi pipa keluar. Ini juga yang harus diketahui sama diameter, panjang, kemudian bahan, kemudian aksesorisnya. Kemudian head total pompa. Yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah head total pompa. Head total pompa itu adalah head total yang dihitung dari sisi masuk sampai ke sisi keluar. Nanti kita lihat lebih detail apa yang dimaksud dengan head total pompa. Head total pompa, kemudian energi yang tersedia untuk menggerakkan pompa dan karakteristiknya. Jadi, apakah pompanya itu digerakkan dengan listrik, kemudian dengan mesin bensin, atau dengan turbin misalnya. Karena energi penggerak bisa bermacam-macam. Kalau pompa itu ukurannya kecil dan lebih efisien kalau menggunakan listrik, maka ya lebih fleksibel kalau menggunakan energi listrik.
Kemudian kalau misalnya itu untuk digunakan di daerah yang jauh dari instalasi listrik, maka mungkin harus menggunakan motor bakar, apakah itu mesin diesel atau mesin bensin. Kemudian kalau pompa itu besar di suatu industri atau pembangkit misalnya, dan di situ memiliki suplai uap, maka supaya lebih efisien biasanya langsung saja digunakan penggeraknya adalah turbin, dengan menggunakan turbin. Kemudian lokasi pemasangan. Lokasi pemasangan ini meliputi kondisi geografis, ketinggian, kemudian dalam atau luar ruangan, temperatur udara sekitar, dan lain sebagainya. Apakah kemudian itu terkena cuaca yang berfluktuasi, atau misalnya dekat dengan laut, yang kemudian nanti akan memiliki efek korosi misalnya, itu harus diperhatikan. Kemudian karakteristik operasi pompa. Karakteristik operasi pompa ini bisa diketahui dari kurva karakteristik pompa. Kurva karakteristik pompa biasanya sudah disediakan oleh pabrik pompa, dan biasanya pompa yang baik itu mesti dilengkapi dengan kurva karakteristik pompanya. Nah, dari kurva karakteristik pompa nanti ketika pompa itu akan dipasang di daerah yang jauh dari titik BEP, maka kemudian kinerjanya seperti apa? Karena biasanya semua peralatan itu didesain pada titik efisiensi maksimum, jadi pada titik optimal. Ketika kemudian dipasang ternyata tidak pada titik optimal tadi, kemudian ada perubahan terhadap karakteristik operasi pompa atau tidak, itu harus dilihat dari kurva karakteristik. Kemudian berikutnya adalah sifat-sifat zat cair. Performa sebuah pompa itu bisa berubah-ubah tergantung pada karakteristik zat cair yang dialirkan. Jadi misalnya pompa itu biasanya misalnya dia didesain untuk memompa air misalnya, kemudian dipergunakan untuk memompa minyak. Apakah kemudian akan ada perubahan karakteristik? Nah, ini harus diperhatikan dari kurva karakteristik juga. Atau bisa juga misalnya akan digunakan untuk memompa zat cair yang memiliki viskositas lebih besar, maka kemudian kinerja pompa itu akan berubah. Nanti kita lihat lebih detail. Kemudian yang harus diketahui lagi sifat-sifat zat cair yang berkaitan dengan pompa itu antara lain berat persatuan volume, kemudian viskositas, dan tekanan uap jenuh untuk berbagai temperatur. Ini kalau untuk air misalnya sifat-sifat zat cair. Nah, di sini kenapa kok harus melihat temperatur dan tekanan uap jenuhnya? Karena nanti ketika pompa itu dipergunakan untuk memompa zat cair yang temperaturnya tinggi, contohnya adalah di sistem PLTU misalnya, feed water untuk boiler itu memiliki temperatur yang cukup tinggi. Tergantung dari sistemnya, mungkin ada yang 150, 160, bahkan ada yang 200 derajat Celcius. Nah, ketika digunakan untuk memompa air dengan temperatur tinggi, maka harus diperhatikan nanti bagaimana kemungkinan terjadinya kavitasi. Jadi air yang mengalir itu akan menguap karena sudah dekat dengan titik kondisi tekanan uap jenuhnya. Sehingga penting untuk mengetahui berapa tekanan uap jenuh dari air yang mengalir pada temperatur tertentu. Misalnya 160 di sini, maka di sini pada tekanan 6 kg per cm persegi atau kira-kira 6 kg per cm persegi, maka itu sudah akan menguap. Kemudian sifat-sifat zat selain air. Jadi seringkali pompa digunakan untuk memompa minyak, kemudian bahan makanan, zat kimia, dan lain sebagainya. Ini harus diketahui juga karakteristiknya.
Berikutnya adalah tentang head pompa. Head pompa itu ada dua macam.